Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan proyek dari kriptografi dengan aplikasi Python yang berjudul enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma AES. Dengan beranggotakan kelompok Maya Novitasari dengan NIM 17200-394, saya sendiri Krishna Dwiki Afian dengan NIM 17200-309, Puji Purwanto dengan NIM 17200-569, Dimas Ardiansyah 17200-606, dan yang terakhir Melanie Claudia Repi dengan NIM 17200-757. Kriptografi merupakan ilmu yang berkaitan dengan teknik-teknik untuk menjaga keamanan komunikasi dan data. Dalam era digital saat ini, keamanan data menjadi sangat penting mengingat banyaknya serangan cyber dan ancaman terhadap informasi sensitif. Salah satu teknik kriptografi yang banyak digunakan dalam mengamankan data adalah enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Penerapan kriptografi AES dalam aplikasi enkripsi dan deskripsi memiliki berbagai macam manfaat. Yang pertama, dengan menggunakan AES, data yang dikirimkan melalui jaringan atau disimpan dalam media penyimpanan dapat dienkripsi sehingga hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang benar. Hal ini membantu mencegah akses tidak sah dan mengamankan data saat transit atau penyimpanan. Di sini saya akan menjelaskan enskripsi dan deskripsi. Enskripsi, proses mengubah atau menyandikan informasi agar tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berwenang. Hasil enskripsi disebut sebagai ciphertext. Deskripsi, proses mengembalikan ciphertext ke bentuk aslinya atau membaca informasi yang telah dienkripsi. Hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang tepat dan yang dapat melakukan proses deskripsi dan mengubah ciphertext menjadi plaintext, yaitu bentuk asli data sebelum dienkripsi. Kunci enskripsi dan kunci deskripsi biasanya berpasangan dan harus sesuai agar proses enskripsi dan deskripsi berhasil. Kunci enskripsi digunakan untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext, sementara kunci deskripsi digunakan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Pentingnya enskripsi dan deskripsi. 1. Kerahasiaan data. Dengan mengenkripsikan data, informasi yang dikirim atau disimpan dapat dilindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, privasi dan keamanan. Membantu menjaga privasi individu dan melindungi data dari akses yang tidak sah. Ketiga, perlindungan terhadap serangan. Enskripsi membantu melindungi data dari berbagai jenis serangan. Keempat, kepercayaan pengguna. Ketika pengguna mengetahui bahwa data mereka dijaga kerahasiaannya, mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam berbagi informasi. Kelima, kepatuhan dan regulasi. Enkripsi seringkali menjadi bagian penting dari banyaknya regulasi dan undang-undang yang mengharuskan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif. Saya akan menjelaskan Advanced Encryption Standard. AES atau disebut Advanced Encryption Standard adalah sebuah algoritma enkripsi yang digunakan untuk mengamankan data dengan metode enkripsi simetris. AES dirancang untuk menggantikan algoritma enkripsi sebelumnya, yaitu DES, Data Encryption Standard, yang dianggap sudah tidak aman lagi. AES telah diadopsi secara luas dan digunakan di berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan data, termasuk komunikasi melalui jaringan, penyimpanan data, dan enkripsi file. Algoritma AES ini terkenal karena kecepatannya, keamanannya yang kuat, dan keefisienannya
dalam mengamankan data. Keunggulan algoritma AES, yang pertama keamanannya yang tinggi, yang kedua efisiensi dan kinerja yang tinggi, yang ketiga kecepatan enkripsi dan dekripsi yang cepat, keempat kemudahan implementasi. Mode Electronic Code Book. Mode ECB adalah salah satu mode operasi yang digunakan dalam algoritma Advanced Encryption Standard atau AES. Pada mode ECB, blok plain text yang memiliki ukuran tetap dienkripsi secara independen satu persatu menggunakan kunci yang sama, menghasilkan blok ciphertext yang sesuai. Kelemahan dari mode ECB adalah kurangnya penyebaran kesalahan atau error propagation. Jika terjadi kesalahan pada satu blok ciphertext, hanya blok itu sendiri yang terpengaruh, sementara blok-blok lainnya tetap utuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan script untuk proyek kriptografi. Di awal ada from crypto.zipper import AES, itu digunakan untuk mengimport algoritma AES. Lalu ada from crypto.random import get random bytes, itu untuk mendapatkan kunci secara acak. Lalu di bawahnya itu untuk memastikan teks yang akan dienkripsi dan deskripsi. Lalu import base64 untuk mengkonversi biner menjadi string. Lalu ada def generate key, return get random bytes dalam kurung 16. Itu untuk mendapatkan kunci secara acak dengan panjang 16 byte dari modul crypto.random. Lalu ada def encrypt plaintext key untuk mengenkripsi plaintext serta mendapatkan kuncinya dengan menggunakan algoritma AES. Lalu zipper sama dengan aes.new dalam kurung key, aes.mode underscore ecb. Itu digunakan untuk objek zipper AES buat menggunakan kunci yang dibuat secara otomatis. Lalu ada zipper text sama dengan zipper.encrypt dalam kurung pet buka kurung plain text dot encode utf8, as block size. Ini plain text diubah menjadi byte dengan encoding utf8, kemudian di pad agar membuat panjang yang sesuai dengan zipper AES. Selanjutnya, plain text yang sudah di pad dan dienkripsi menggunakan metode ECB. Lalu return base 64.b64 encode dalam kurung ciphertext tutup kurung titik decode dalam kurung utf8. Ini adalah hasil enkripsinya akan diubah menjadi string menggunakan base 64 agar dapat dicetak. Lalu ada def decrypt ciphertext, key. Ini kebalikannya. Jadi ciphertext akan menggunakan kunci yang sudah dienkripsi menggunakan algoritma AES. Try cipher sama dengan aes.new key aes mode ecb. Itu sama kayak di atas, objek cipher AES membuat menggunakan kunci yang diberikan secara otomatis. Lalu decrypted sama dengan cipher.decrypt base 64.b64 decode ciphertext. Nah, ciphertext ini akan diubah dari string ke data biner menggunakan base 64 agar dapat baca. Lalu plain text sama dengan unpad decrypted, as.docksize decode utf8. Nah, pad yang tadi bikin akan dihapus dan diubah menjadi teks dengan menggunakan encoding utf8. Except value error, raise value error dalam kurung deskripsi gagal dot ciphertext atau kunci kunci salah titik. Nah, ini akan menampilkan pesan error jika kunci atau ciphertextnya salah di input.
Baik, saya Purbi Purwanto, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada fungsi dev, yaitu untuk menampilkan menu utama. Yang pertama ada judul aplikasi, yaitu aplikasi kriptografi. Kemudian yang kedua akan menampilkan menu pilihan untuk user menggunakan perulangan while true. Di dalam while true terdapat percabangan if, elif, dan else yang digunakan apabila pengguna menginput pilihan menu. Dan yang terakhir ada fungsi if name sama dengan main yang akan dijalankan jika script ini dieksekusi secara langsung pada aplikasi. Di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi kami. Oke, ketika sudah di running akan muncul beberapa pilihan menu, ada enkripsi, dekripsi, dan opsi untuk keluar dari aplikasi. Yang pertama saya akan mencoba untuk enkripsi datanya. Ini disuruh untuk menginputkan plain text-nya. Ketika sudah menginput plain text-nya akan mengenerate kunci dan ciphertext-nya secara otomatis. Kemudian saya akan mencoba mendekripsikan ciphertext yang sudah dibuat. Masukkan ciphertext-nya. Kemudian masukkan kuncinya untuk bisa didekripsi. Kemudian untuk opsi 0 keluar, maka akan keluar dari aplikasi. Di sini saya juga akan mempraktekkan jika inputan opsinya salah. Saya coba 3 yang tidak ada di opsi. Yang terjadi adalah muncul pesan error, pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Kemudian untuk dekripsi, saya juga akan mencoba jika ciphertext maupun kunci salah, apa yang akan terjadi. Saya akan memasukkan ciphertext-nya dari yang sebelumnya. Di sini untuk kunci harus berjumlah 16. Kalau sudah, maka dekripsinya gagal karena kunci yang dimasukkan salah. Coba untuk ciphertext yang dimasukkan salah, apakah akan muncul pesan error? Nah, di sini kalau memasukkan ciphertext maupun kunci salah, berarti akan memunculkan pesan error. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you.